Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Angkatan Pertama tahun 2024 di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Perkenalkan, nama saya Siska Adelina Berubarus, peserta PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik dengan NIM 24107278. Saya mengajar di SD Negeri 040489 Tanjung Merawa, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar untuk memenuhi persyaratan ujian PPG dalam jabatan tahun 2024. Tema pembelajaran hari ini adalah Aku Bertumbuh dan Berkembang bersama peserta didik kelas 3 SDN 040489 Tanjung Merawa. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran agar proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan lancar di masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Pendidikan Agama Katolik yang berjudul, apa judulnya, Nako? Aku bertumbuh dan berkembang. Iya, pintar. Aku bertumbuh dan Berkembang. Oke, sebelum kita membahas pelajaran tentang aku bertumbuh dan berkembang, maka kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa. Buka topinya, Nakku, biar kita berdoa. Oke, ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hadir ke sekolah ini untuk proses belajar mengajar. Bapa, hari ini kami belajar tentang aku bertumbuh dan berkembang. Berkatilah kami agar pelajaran kami hari ini dapat kami terima dengan baik. Berkati kami, berkati kedua orang tua kami, agar kami semua tetap berada dalam naungan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi.
pikirkan. Kira-kira apa yang membanggakan dari diri kita saat ini? Tadi judul kita kan aku bertumbuh dan berkembang. Dari judul tersebut, apa kira-kira yang membanggakan dari diri kita saat ini? Coba nanti dipikirkan ya. Sekarang coba kamu amati gambar. Kita lihat gambar. Ini kira-kira gambar apa? Pertumbuhan apa ini? Pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia dari apa ini, Nakku? Dari bayi sampai tua. Inilah dia gambarnya. Coba kamu amati. Seperti inilah gambar pertumbuhan manusia. Oke, dari sini, Rafael. Sudah bisa diamati, Nakku? Sudah. Oke. Ini gambar apa, Rafael? Gambar bayi. Dari bayi bagaimana? Setelah bayi bagaimana? Dari bayi bagaimana? Balita. Setelah balita? Anak-anak. Setelah anak-anak? Remaja. Setelah remaja? Dewasa. Setelah dewasa? Orang tua ataupun lansia. Inilah dia. Seperti sudah nenek-nenek dan kakek. Inilah gambar tentang pertumbuhan manusia. Ini lagi dia. Ini adalah gambar sama seperti yang ini. Sama. Di sini bisa kita artikan yang tadinya kita dari bayi yang tidak bisa apa-apa, dari bayi kita hanya bisa menangis, tertawa, meminta makan. Lalu sampai ke balita, ke anak-anak. Di sini kira-kira ini anaknya sudah umur berapa? Kayaknya sudah mau masuk sekolah. Inilah SD. Inilah si Enzo. Ini Enzo mau sekolah. Ya kan Enzo? Ya, tegak duduknya, Nak. Tegak semua duduk ya. Baru ini Enzo-nya sudah SMA. Setelah SMA, Enzo kuliah. Kuliah Enzo. Setelah kuliah, dia mendapatkan gelar sarjana. Setelah sarjana, dia bekerja. Dan setelah bekerja, dia pun lanjut
Ini nikmat dan kasih karunia Allah. Ada kalanya. Lukas 2 ayat 39 sampai 10 menceritakan tentang orang tua Yesus yang kembali ke Nazaret di Galilea setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan. Menurut Tuhan, di Nazaret itu tumbuh menjadi anak yang semangat dan penuh kasih. Iya, oke. Dari teks kitab suci hari ini bahwa Tuhan juga bertumbuh dan berkembang sama seperti kita atau tidak? Sama. Dalam Injil Lukas hari ini menceritakan tentang orang tua Yesus yang kembali ke Nazaret di Galilea setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Di Nazaret, Yesus tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan penuh hikmat. Sekarang kita simak kitab suci ini. Ini adalah video tentang pertumbuhan dan perkembangan. Disimak semua ya nakku. Disimak dan didengarkan, diperhatikan supaya nanti mengerti. Lompat soalnya. Itulah yang terjadi pada Zahwa dan Kak Zahra. Lalu, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya berat dan tinggi pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Saat dilahirkan, seorang bayi biasanya memiliki berat sekitar 2,5 sampai 4 kg. Dan tinggi atau panjang sekitar 40 sampai 55 cm. Proses akan terus berlangsung hingga dewasa dan tentunya berat dan tinggi badan pun akan bertambah. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan baik gerakan maupun kecerdasan yang dimiliki manusia. Sesaat setelah dilahirkan, kemampuan bayi hanya bisa menangis. Namun, seiring bertambahnya usia, bertambah juga kemampuan yang dimiliki oleh bayi tersebut. Pada usia 0 sampai 3 bulan, seorang anak mulai mengenal beberapa gerakan pada anggota tubuh, seperti tangan dan kepala, dan mulai memilingkan tubuh. Pada usia 4 sampai 9 bulan, seorang anak sudah mulai dapat menegakkan kepala, belajar bergerak, sampai dengan duduk, merangkak, bahkan berdiri. Seorang anak biasanya mulai belajar berjalan, berlari,
Waktu aku lahir, apakah berat dan tinggi badanku sama dengan kakak? Sewaktu lahir, berat dan tinggi badanmu lebih dari kakakmu. Kamu lahir dengan berat 3,8 kg dan panjang 49 cm. Sedangkan berat Kak Zara saat dilahirkan 2,7 kg dan panjang 47 cm. Begitu ya. Lalu usia berapa aku bisa duduk, melangkah, berdiri, dan berjalan? Nah, adik-adik, kalian sudah menyimak percakapan Zahwa dan Bunda kan? Zahwa ingin tahu tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya. Sebelum mengajari Bunda, Zahwa membuat tabel pertumbuhan dan perkembangan untuk mengetahui tahapan yang dialaminya. Kalian juga boleh ikutan ya mengisi tabel berikut. Kamu bisa meminta bundamu di rumah menunjukkan kartu menuju sehat atau KMS yang kamu miliki untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan yang telah kamu lalui. Adik-adik bisa bertanya pada Bunda tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang kalian alami. Kamu nggak mau ikutan latihan gerak keseimbangan, Zahwa? Yuk sini, seru loh. Enggak, aku lagi asyik menggambar. Ih, Zahwa, ayo ikutan kakak berlatih gerakan keseimbangan. Gimana kamu bisa seperti kakak kalau tidak mau berlatih? Kenapa Kak Zara jadi maksa sih? Adik-adik, ternyata Kak Zara dan Zahwa memiliki kegemaran yang berbeda ya. Hal apa yang adik-adik sukai? Wah, ternyata kegemaran kita bisa berbeda-beda ya. Bagaimana dengan kegemaran ayah, ibu, adik, kakak, teman, kakek, nenek, atau orang lain yang ada di sekitar kalian? Seperti halnya pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan, setiap orang memiliki sifat, kebiasaan, dan kegemaran yang tentunya tidak sama atau bisa dibilang berbeda. Perbedaan kebiasaan dan kegemaran salah satunya terjadi karena dipengaruhi oleh perjalanan dan perkembangan dari masing-masing individu. Pada akhirnya, setiap orang memiliki kebiasaan, sifat, dan kegemaran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Saat di rumah, ayah, bunda, kakak, dan adik sangat mungkin memiliki perbedaan kebiasaan, sifat, kegemaran, atau kesukaan. Misalnya, ayah sangat gemar bersepeda, ibu gemar berkebun, kakak gemar menari, serta adik gemar mengoleksi mobil-mobilan. Bisa jadi, setiap orang juga memiliki lebih dari satu kegemaran loh. Perbedaan kegemaran juga dapat terjadi di sekolah atau di lingkungan sekitar. Saat berada di sekolah, mungkin ada temanmu yang gemar membaca, ada yang gemar menulis, menyanyi, bermain sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, dan pastinya masih banyak yang lain. Nah, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan jika di antara kalian memiliki sifat, kebiasaan, dan kegemaran yang berbeda? Betul sekali, kita harus menghargainya. Menghargai setiap keputusan, kebiasaan, sifat atau kegemaran yang dimiliki orang lain. Sikap ini sesuai dengan pemahaman kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai setiap perbedaan atau keberagaman karakter
cukup bersedih. Sedangkan jika kita bisa menghargai, kita dapat melakukannya bersama-sama agar suasana pun menjadi senang dan gembira. Untuk itu, penting bagi kita menghargai perbedaan agar kita dapat hidup rukun dan damai. Setuju kan? Adik-adik, kita sudah belajar tentang perbedaan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Zahra, Kak Zara, dan adik-adik semua tentu juga mengalaminya. Selain itu, kita juga belajar bagaimana menghargai perbedaan sebagai pengamalan sila kedua Pancasila yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, seperti menghargai perbedaan sifat, kebiasaan, dan juga kegemaran agar tercipta suasana rukun dan damai. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 1. Kelompok 1. 1, 2, 3. Kelompok 2. 1, 2, 3. Ambil catatannya. Yang di meja depan ini kelompok 1. Di meja belakang kelompok 2. Jadi ditulis ini soal yang 3 yang di kelompok ini kelompok 1. Ini kelompok 2, beda soalnya. Di sana ke ambil bukunya, tulis. Iya. Tulis nama kelompoknya. Waktu 5 menit. Ayo kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo. Kerja kelompok. Tulis nama kelompok, lalu tulis lagi. Kelompok 2 sudah tulis. Baru saja kita sudah mendiskusikan bersama tentang pertumbuhan dan perkembangan dia. Dari hasil diskusi yang baru saja kamu presentasikan, semuanya jawabannya sudah baik. Namun ada rangkuman dari materi aku bertumbuh dan berkembang. Aku bertumbuh dan berkembang ini adalah tubuh, pikiran, dan perasaan kita akan terus-menerus berkembang. Dan Farel, Tuhan ingin agar kita bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, bijaksana seperti Yesus. Untuk menuju berkembang dan bertumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus, kita butuh apa? Kita butuh apa? Makan makanan yang
Oke, dari rangkuman materi kita, maka ini ada refleksi. Ada refleksi pertanyaan untuk kita. Yang pertama, apakah kamu juga merasakan bahwa dirimu semakin pandai? Iya atau tidak? Buat suaranya, iya atau tidak? Iya. Oke, yang kedua, siapa yang telah membantumu belajar, berbicara, membaca, menulis, dan lain sebagainya? Siapa? Siapa yang pertama sekali? Siapa? Orang tua. Pintar. Yang ketiga, siapa yang sudah memberkati tumbuh kembangmu? Siapa yang berkati aku? Tuhan. Siapa yang memberkati? Tuhan. Jadi, dengan demikian, pembelajaran materi tentang aku bertumbuh dan berkembang sudah selesai. Kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Ayo, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Proses belajar mengajar hari ini tentang materi aku bertumbuh dan berkembang sudah selesai. Kiranya materi yang kami sampaikan hari ini kepada peserta didik kami dapat mereka terima dengan baik agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Berkati mereka Tuhan agar mereka pun dapat tetap semangat menjalani hari-harinya dengan mengikuti pembelajaran berikutnya. Inilah doa kami datang kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam